Halo, perkenalkan nama saya Anisah Medayanti. Saya seorang pekerja swasta. Peduli sampah atau memilah sampah ini itu triggernya karena pertama itu sampah kosmetik saya banyak, sampah skincare bekas wadah skincare tuh banyak, dan waktu itu tuh banyak berita-berita soal kosmetik abal-abal yang memanfaatkan kosmetik yang tidak terbuang secara baik dan benar. Jadi itu. Yang kedua, pas waktu naik gunung atau pas waktu jalan-jalan atau naik bukit lah ya, pokoknya di daerah hijau di desa-desa itu banyak sampah. Lah di desa aja itu banyak sampah, apalagi di dataran rendah atau di perkotaan. Kehidupan peduli sampah ya atau eco-friendly saya tuh pertama yang saya lakukan itu sebenarnya hal-hal sederhana sih, nggak yang gede gitu, tapi saya senang melakukannya karena itu sangat berarti bagi saya. Hidup saya jadi lebih termanage, hidup saya jadi lebih teratur. Misal kayak memilah sampah ya, pertama saya memilah sampah sih. Pertama itu sampah kosmetik saya nggak campur-campur sama sampah yang lain, jadi saya sendiriin. Jadi dari pemilahan itu saya jadi tahu, bulan ini saya beli skincare apa aja, ada yang beneran kepake atau enggak gitu. Tuh, yang kedua memilah sampah kering dan basah. Ini yang seru sih, karena saya dulu tim pemersatu sampah ya, maksudnya sampah campur aduk gitu. Jadi sampah-sampah plastik kering kayak cemilan, bungkus makanan itu saya pisahkan, saya setor ke bank sampah, walaupun bank sampahnya agak jauh ya, tapi nggak apa-apa, seru. Terus kedua sampah basah sampah basah itu kan, sampah basah itu saya ubah jadi kompos. Saya belajar buat bikin kompos dan itu berhasil dan itu berhasil untuk tanaman-tanaman di rumah ibu saya. Itu sih. Terus selanjutnya adalah kalau keluar-keluar saya sekarang bawa tumbler sendiri, lebih hemat, dan saya mengurangi minuman gula sih, memang lebih seger minum air putih. Jadi saya selalu bawa tumbler kalau keluar. Terus ini yang seru juga. Saya sudah sebenarnya masih, kalau di rumah lagi mens itu saya pakai mens pad, jadi nggak pakai pembalut merek itu ya. Terus apalagi ya, kapas saya juga meminimalisir penggunaan kapas. Saya pakai apa ya namanya ya, kapas yang dari kain. Terus apa lagi ya? Kalau keluar beli jajan sekarang, walaupun dianggap orang-orang itu ribet dan dianggap pedagang itu apa sih namanya, nggak elok. Karena katanya kan kadang sering ya kalau kita beli gitu, mbak nggak pakai kresek, nanti nggak ada yang ngelamar loh kayak gitu. Itu nggak apa-apa lah, yang penting saya buat lingkungan. Karena kalau kebanyakan sampah kresek atau plastik di rumah itu juga pusing milahnya sih lebih tepatnya. Jadi saya bawa rantang atau wadah makan sendiri buat beli pentol, buat beli bakso, buat beli martabak mie, buat beli pangsit, banyak ya gitu. Ya. Terus saya coba bikin konten, saya upload di Reels Instagram yang upaya saya buat memilah sampah skincare itu tadi. Kok responnya banyak, ya udah keterusan buat bikin konten-konten yang lain. Sebenarnya kenapa ya bikin konten itu? Karena ternyata nggak banyak orang tahu ngolah sampah itu gimana, memilah sampah itu gimana, sama mau ngirim sampahnya itu kemana, itu banyak orang yang nggak tahu. Karena saya udah tahu informasinya, ya udah saya bagikan aja juga dalam bentuk konten. Untuk tantangan kehidupan sangat peduli sampah ini,
Pemilahan sampah ini satu dari keluarga sendiri, kedua dari masyarakat sekitar. Jadi kalau keluarga agak sulit ya, karena udah dari hidup dulu, misalnya orang tua ya atau kakak-kakak itu udah dari dulu dibiasain sampahnya kecampur kayak gitu, tantangannya ya. Terus kalau dari masyarakat, kebetulan kan di rumah ini ibu saya ada warung. Nah itu kan saya mencoba untuk menerapkan tidak diberikan kresek. Nah ya udah, itu sering banget dapat perkataan kayak walaupun di Surabaya itu sebenarnya ada peraturan untuk tidak membagikan kresek ya, tapi pasti ada aja kata-kata kayak aja, nyebutin merek apa ya atau aduh mbak, ntar anak saya nggak dapat lamaran, kayak gitu-gitu biasanya, yang nggak mau untuk menerapkan pengguna bawa kantong sendiri atau masih tetap pakai kantong kresek gitu. Tapi ada juga yang udah bawa, misalnya anaknya disuruh orang tuanya buat beli di warung, udah bawa kantong sendiri, itu seneng banget. Terus ada juga yang nggak perlu ditawarin, nggak usah kresek mbak, kayak gitu, atau ini langsung dimasukin ke tasnya misal pulang kerja gitu, atau dimasukin ke dalam jok. Itu sudah seneng banget sih, soalnya kan kalau warung di dalam perkampungan gini tuh ini ya, tantangannya adalah masyarakat yang begitu. Untuk teman-teman semua, nggak perlu bingung buat memulai kehidupan ramah lingkungan, karena sebenarnya itu manfaatnya untuk kita sendiri dan juga untuk alam. Kalau kita baik sama alam, alam juga akan baik sama kita. Yeay!